Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan tetap semangat. Dengan saya Bung Ropan. Saya kembali akan berbicara tentang kiprah ya pemain-pemain kita, pemain-pemain tim nasional Indonesia yang berada di luar, juga termasuk info-info dengan tim U20 yang saat ini sedang TC di Eropa, baik di Turki sekarang sudah di Spanyol dengan STY sebagai pelatih tentunya, dan juga info tentang persiapan bagaimana ke depan tim senior kita untuk menghadapi Piala AFF yang akan berputar pada 20 Desember sampai dengan 16 Januari 2023. Termasuk juga kemarin Jordi Amat dan Sandy Walsh sudah dipastikan resmi menjadi warga negara Indonesia karena pada Kamis ini ya, kedua pemain tersebut akan diambil sumpah ya, sehingga mereka sudah bisa mengenakan jersey tim nasional, akan bermain bersama tim nasional di bawah asuhan STY, dan turnamen paling dekat atau piala paling dekat adalah AFF. Semoga Jordi Amat setelah diambil sumpah bersama dengan Sandy Walsh, mereka akan bermain bersama tim kita dan masuk dalam list daftar yang disodorkan nantinya pada batas waktu tanggal 20 November ini ke AFF, dan kita akan nantikan ya, apakah Sain Patinama juga akan menyusul untuk mengikuti jejak langkah dari Jordi Amat dan Sandi untuk diambil sumpah nantinya oleh Kemenkumham ya, karena Jordi dan Sandi ini pada Kamis jam 13.00 mereka resmi ya diambil sumpah. Oke, saya akan berbicara dengan Elkan Bagot. Elkan Bagot ini kembali mengukir sejarah ya, nama dia ya sebagai orang Indonesia pertama tentunya kita sudah tahu untuk tampil di Piala FA. Ini luar biasa bagi Elkan Bagot, dan juga dia sebagai orang Indonesia pertama yang tampil di Piala Liga atau di Carabao Cup ya, sehingga kita bangga sebagai orang Indonesia bahwa ada wakil kita, ada pemain kita yang bermain di Inggris sana, walaupun ini di League 2, tapi dia berprestasi luar biasa, membawa Gillingham lolos ke putaran keempat ya di Piala Carabao setelah mengalahkan Brentford. Kemudian mereka akan menghadapi Wolves di putaran keempat tanggal 20 nanti, 20 Desember yang akan datang. Dan yang terbaru, yang terkini adalah ketika Elkan Bagot bersama teman-temannya di Gillingham membawa klub ini lolos ke putaran kedua Piala FA setelah menyingkirkan AFC Field atau Fielder di markas mereka di Princefield Stadion itu dengan 1-0. Karena pertandingan pertama itu berlangsung di kandang lawan berakhir dengan 1-1, sehingga perlu diulang dalam aturan di Piala FA. Dan ketika bermain di kandang, bagaimana pasukan Neil Harris ini memanfaatkan itu dan mereka bisa menang. Ya, ini sejarah saya katakan bahwa ada di putaran kedua bagi Elkan Bagot. Dan kalau bicara dengan Bagot ini, dia selalu bisa mendapat kesempatan untuk bisa bermain. Walaupun mungkin akan ada sedikit bermasalah ketika melawan Brentford di usai pertandingan karena kakinya juga mungkin atau dia kecapean. Tapi tetap menghadapi field ini, Neil Harris bisa memainkan dia. Ya, tidak tergantikan. Tandem dia mungkin boleh bergantian. Max Ehmer yang menjadi center back bersama dengan Elkan Bagot ditarik di menit 46. Digantikan oleh Will Wright. Kalau dengan Will Wright ini memang sering dimainkan. Ya, ini pasangan ideal di jantung pertahanan Gillingham. Tapi kemarin bagaimana Neil Harris bisa memainkan di awal Ehmer, kemudian digantikan oleh Wright. Dan gawang Jack Turner, ya penjaga gawang Gillingham itu tidak bobol. Nah, ini untuk pertama kali juga bagi gawang Gillingham di 10 pertandingan terakhir mereka tidak bobol, karena biasanya kan selalu bobol ya. Tapi kali ini tidak, karena di sana Elkan Bagot bermain luar biasa. Sempat mendapat kartu kuning juga melawan Field kemarin. Itu karena bagaimana dia bekerja dengan sangat keras. Intercept dia sangat oke. Cara membaca lawan juga baik ya dalam mengambil posisi. Dia ini yang membuat kesulitan bagi pemain-pemain depan Field untuk bisa mencetak gol. Dan diakui juga oleh pelatih Fielder ya, Adam Murray, bahwa mereka coba di babak kedua untuk bisa mengejar ketinggalan, tapi mereka tidak mendapatkan itu ya. Will Hatfield, Joe Rowley ya, Luke Charman, Nick Houghton, dan coba untuk bisa membongkar pertahanan dari Gillingham, tidak berhasil. Kekuatan bagi Elkan Bagot ini baik sekali ya, dia ditemani oleh bek kanan ya, mereka Cheye Alexander, dan bek kiri mereka Robin McKenzie. Ini kuat, di mana Neil Harris bermain dengan 4-3-3. Ini skema permainan yang ada dan dijalankan dengan bagus sekali oleh pemain-pemain Gillingham ya. Di tengah mereka punya Stuart O'Keefe
kemudian ada Shawn Williams, ada Don Jeffries. Di depan itu ada Jordan Green, ada Louis Walker dan Scott Casket. Dan Louis Walker inilah yang menentukan langkah bagi Gillingham untuk melaju sampai ke putaran kedua setelah mengalahkan Field dengan gol dia di menit ke-43. Dan sebenarnya bagi Gillingham, mereka bisa mendapatkan kemenangan telak paling tidak 2-0. Karena di menit ke-10 itu ada penalti yang diberikan wasit terhadap Gillingham. Namun algojo mereka ya yang ditunjuk untuk bisa mengeksekusi penalti, Scott Casket, gagal menjalankan tugasnya dengan baik, dengan sempurna. Ya, sehingga tidak ada gol. Sebelum di menit 43, Louis Walker bisa menggetarkan gawang dari Chris Neal. Ini penjaga gawang dari Field atau Fielder. Jadi selamat ya buat Elkan Bagot yang sudah membawa klubnya Gillingham itu melaju lolos dari putaran pertama. Ya tidak main-main ini, yang saya bisa katakan ya, bahwa dia sudah menciptakan sejarah bersama dengan Gillingham, tentunya bagi manajemen Gillingham, bagi pelatih Neil Harris, bagi semua pendukung Gillingham. Ini bangga ya, sangat senang dengan apa yang performa ditampilkan oleh seorang Elkan Bagot. Dan memang berat untuk dilepaskan pemain ini. Kalau untuk sekedar tampil di Piala AFF ya turnamen yang tidak masuk dalam kalender FIFA ini, karena STY bersikeras untuk bisa mengambil dia bermain bersama tim nasional senior. Namun saya pikir Elkan Bagot lebih pas lah untuk berkonsentrasi bermain di Piala Liga tanggal 20 Desember yang akan datang di putaran keempat, dan juga meneruskan langkah bagi Gillingham di putaran kedua di Piala FA. Di samping ada pertandingan-pertandingan yang terus bisa berlangsung beriringan dengan Piala Dunia di Qatar. League 2 masih bermain ya. Sehingga saya pikir dia lebih pas untuk memperkuat Gillingham, dan Gillingham tidak akan mungkin melepaskan Elkan Bagot ini ya, karena dibutuhkan sekali tenaga Elkan Bagot oleh pelatih Neil Harris ya. Kalau dia tidak tergantikan kan luar biasa. Yang lain boleh keluar masuk ganti, tapi Elkan Bagot ini seakan dalam tanda kutip menurut saya menjadi anak kesayangan bagi Neil Harris ya. Di setiap pertandingan terus dimainkan, bukan di League 2 tapi juga di Piala Liga, di Piala FA. Dan tanpa Elkan Bagot juga kita masih bisa berbicara di Piala AFF. Ya bagi STY dia punya opsi banyak. Apalagi Jordi kan sudah diangkat menjadi warga negara Indonesia ya. Dan pasti Jordi akan bermain di belakang. Ya, di sana ada Kapten Fakhrudin, ada Rizky Ridho. Jadi saya rasa aman tanpa Elkan Bagot juga. Apalagi Sandi juga sudah ada bisa bermain di posisi kanan ya. Kemudian bisa ditaruh juga di gelandang bertahan. Jadi tidak harap mengkhawatirkan saya pikir bagi seorang STY, bagi tim nasional kita dengan ketidakhadiran Elkan Bagot jika ia diperlukan ya tenaga dia di Gillingham. Tapi kalau Gillingham dia melepas Elkan Bagot kan jauh lebih bagus. Seandainya ini Elkan bisa bermain bersama dengan tim nasional kita, tim senior di Piala AFF, ini pasti disambut dengan gembira ya, dengan sangat terbuka oleh STY, karena memang saya bilang tadi STY itu membutuhkan ya tenaga dari Elkan Bagot. Kalau Elkan Bagot bermain di belakang bersama dengan Jordi Amat, ini punya. Mau bermain dengan 3-4-3, 4-3-3 juga dengan versi dari Sintayong, atau bermain dengan flat 4 pemain dengan 4-4-2 katakan untuk mengubah ya skema permainan. Elkan bermain dengan siapa saja ya. Dan dia sudah coba bermain dengan Fakhrudin dengan Rizky Ridho juga Nah, tinggal dengan Jordi mungkin dia belum dipasangkan, dan kita akan lihat kalau benar-benar ini terjadi, dia dilepas misalnya ya oleh Gillingham dan dia bermain bersama dengan Jordi di jantung pertahanan, ini akan sangat kuat. Sulit untuk bisa menembus pertahanan kita. Karena ini seakan-akan ini kita menghadirkan dua menara kembar, punya tinggi badan, bola-bola atas pasti menjadi makanan empuk bagi Elkan Bagot dan Jordi Amat. Ini kalau dia datang, tapi kalau tidak ada dia juga tidak masalah saya pikir. Karena barisan belakang kita semakin kuat dengan kehadiran Jordi Amat. Sampai di sini pembahasan saya dengan bagaimana kiprah seorang Elkan Bagot yang terus bersinar bersama dengan Gillingham. Dan saya ingatkan kepada teman-teman ya, nanti mulai besok saya akan menampilkan ulasan-ulasan menyambut Piala Dunia 2022 di Qatar. Siapa yang akan menjadi juara? Karena banyak tim-tim unggulan tentunya difavoritkan. Juara bertahan Prancis, ada Argentina, ada Brasil, ada Jerman, ada Inggris, Spanyol, dan Portugal juga.
tidak boleh dikesampingkan. Ya, kita akan nantikan bersama pagelaran Pesta Bola Dunia 4 tahun sekali ini yang berlangsung di Qatar, dan semoga banyak giveaway yang akan diberikan ya dari saya dan juga sponsor saya di channel YouTube Bung Ropan, yaitu Astra Credit Companies, juga ada Dabintar, jagonya pompa air, ada Kopi Tubruk Gajah, ada Croissant, dan Resto Delis ya. Kita nantikan bersama, dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mensubscribe channel YouTube Bung Ropan. Tanpa bantuan Anda, channel saya ini tidak akan berkembang. Sekali lagi, terima kasih banyak. Oke, ciao.